Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya kepada diri khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan dan mengupgrade mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik keimanan dan baik-baik ketakwaan kepada Allah. Dengan iman yang baik kita mampu beramal soleh, beribadah baik yang sifat yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Dengan iman yang baik kita mampu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takwa kita mampu membekali diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dengan bekal takwa kepada Allah, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang berilmu. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis yang derajatnya hasan yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, manusia, tentunya memiliki kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik bukan yang tidak memiliki salah, yang tidak memiliki dosa. Namun orang yang baik adalah orang yang memiliki kesalahan dan dosa yang menumpuk dalam dirinya, kemudian muncul rasa untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahannya kepada Allah. Ketika ia mau mengakui dosa dan kesalahan tersebut, muncullah rasa untuk beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ketika mereka terjerumus dalam perbuatan yang keji dan munkar, menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, tahu bahwasannya itu adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan itu melanggar aturan dan syariat Allah. Mereka langsung berzikir kepada Allah, zakarullah, fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka meminta ampunan kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah,
dan siapa yang mampu mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa taala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kemudian mereka tidak mengulangi dosa dan kesalahan tadi dengan sepengetahuan darinya. Mari kita lihat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mau mengakui kesalahan dan dosanya. Yang pertama adalah para malaikat. Di manakah letak kesalahan malaikat? Kita tahu bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang fungsinya adalah selalu taat dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun kendati demikian, para malaikat pernah melakukan kesalahan, yaitu protes terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang pemimpin di bumi. Kemudian para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan bumi ini rusak, penuh dengan pertumpahan darah disebabkan oleh ulah tangan manusia? Mengapa engkau menjadikan manusia sebagai pemimpin? Mengapa tidak kami para malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih kepadamu, zikir kepadamu. Mengapa yang dijadikan pemimpin di bumi itu dari bangsa manusia, tidak kami para malaikat? Disitulah malaikat protes, tidak terima, karena yang dijadikan pemimpin oleh Allah untuk bumi adalah dari manusia. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Maka dalam ayat selanjutnya surah Al-Baqarah 31, para malaikat tahu ada makhluk yang jauh lebih unggul darinya yang bernama Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang ada di langit, kemudian diperlihatkan kepada malaikat, "Hai malaikat, coba sebutkan satu persatu nama-nama benda yang sudah aku ajarkan kepada Adam. In kuntum shodiqin, jika engkau mengetahuinya." Namun di situ malaikat tidak sanggup menyebutkan satu persatu. Disitulah para malaikat tahu bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan dan mau mengakui kesalahannya kepada Allah. Kemudian beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali Engkau yang mengajarkan kepada kami pengetahuan. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Makhluk Allah yang kedua yang mau mengakui kesalahannya yaitu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Letak kesalahannya yaitu mendekati syajarah, mendekati pohon dan memakan buah terlarang yang bernama buah khuldi. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35, Allah memberikan kebebasan kepada Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, hiduplah engkau bersama istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan kalian memakan apa saja yang ada di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Namun pantangannya, jangan sampai kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Niscaya kalau kalian mendekati pohon ini, kalian termasuk golongan orang-orang yang zalim. Namun apalah daya, Adam hanyalah seorang manusia biasa. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-22 disebutkan, fadallahuma bigurur, maka iblis melakukan tipu daya, tipu muslihat kepada Adam dan Hawa. Falamma dzaqa asy-syajarah, mendekati pohon tersebut dan mencicipi buah yang ada di dalam pohon tersebut. Falamma dzaqa asy-syajarah fabadat lahuma sawatuhuma,
maka nampaklah kedua auratnya. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah, maka Allah menutupi kedua aurat Adam dan Hawa dengan daun yang berasal dari surga. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Allah memanggil keduanya. Wa aqul lakuma alam anhakuma an tilkuma syajarah, bukankah aku sudah melarang kalian berdua untuk tidak mendekati pohon ini? Mengapa kalian pekah untuk mendekati pohon ini? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua, sesungguhnya setan, sesungguhnya iblis adalah musuh yang amat nyata bagi kalian berdua. Disitulah Nabi Adam merasa bersalah dan mau mengakui kesalahannya kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah, yang mana istighfarnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disitulah Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa meminta ampunan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, bahwasanya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kemudian makhluk Allah yang ketiga yang mau mengakui kesalahannya yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Di manakah letak kesalahan Nabi Yunus? Yaitu lari dari tugas dakwah. Ketika Nabi Yunus menyeru kaumnya untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di sebuah penduduk yang bernama penduduk Ninawa, disitulah dakwahnya ditolak. Dan akhirnya Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Wa zannun idz dzahaba mughadiban, ingatlah kisah Zunnun ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Idz dzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira, maka ia mengira bahwasanya kami telah menghempitnya di dalam perut ikan paus. Fanada fiz zulumat, maka di dalam perut ikan paus itulah Allah menyelamatkan nyawa Nabi Yunus. Nabi Yunus bermuhasabah, berzikir kepada Allah dalam perut ikan paus. Fanada fiz zulumat, Nabi Yunus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Membaca istighfar, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Inilah istighfar yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika ia dalam posisi berada di dalam perut ikan paus. Namun kendati demikian Nabi Yunus berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada makhluk Allah yang jelas-jelas bersalah namun tidak mau mengakui kesalahannya. Dia adalah iblis. Ketika diperintahkan bersujud kepada Allah, iblis menolak dan enggan. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menolak, tidak mau bersujud kepada Adam. Dalam surah Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk tidak mau bersujud kepada Adam? Iblis berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqatani min nar, diciptakan dari api, wa khalaqatahu min tin, sementara Adam diciptakan berasal dari tanah. Inilah yang menyebabkan kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam, disebabkan oleh faktor nasab atau faktor keturunan, yang mana ia selalu unggul, lebih hebat dari yang lain, lebih baik dari yang lain. Sehingga faktor nasab inilah, kata Rasulullah, akan muncul sebuah penyakit yang bernama hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah, kesombongan yang bermuara dari faktor nasab atau faktor keturunan. Oleh karena itu, solusi untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka tidak berlebihan ketika ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri, ketika ada seseorang yang datang kepadanya mengadukan tentang kesulitan hidup, untuk dimintakan hujan, rezekinya
kurang, maka Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat kepadanya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabbmu. Dari kesulitan hidup kita itu bermuara dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dengan demikian, mari kita memperbanyak istighfar. Ada 5 poin banyak istighfar yang Rasul ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua adalah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang ketiga adalah astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kelima adalah sayyidul istighfar yang sering dibaca pada saat zikir pagi ataupun zikir petang yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan demikian, dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita sehingga hidup kita menjadi lebih berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.